Alright. Welcome to Studio 98. Buat abang kita Patra Jasa. Wah. Patra Gumala. Wah. Iya. Penyiar radio. Iya. Musisi juga. Wah. Penulis juga. Ah. Komika juga. Ah. Semuanya diumbat. Akhirnya marah ujungnya. Bukan introducing, malah marah. Ambil Aryan Bang Patra. Are you ready? Oh, must be ready dong. Ready dong. 1, 2, 3, 4, 5 and Udah ini. Oke, kita wawancara sama Patra Gumala. Gila, bumpernya manual ya. Iya. Nyokap gue namanya Gumala loh. Gumala artinya apaan ya? Bokap gue tuh Ratna Gumala. Oh iya, bener. Iya. Ih, gue nggak ada yang Gumala tuh singkatan, Cing. Nyokap lo apa Gumalanya? Nah itu gue nggak tahu namanya. Gumala itu diambil dari singkatan nama bapak gue dan kampung halamannya. Yaitu? Gunya tuh Gustian, bokap gue. Malanya tuh dari Muara Labuh. Bokap gue kan Padang, Solok, Muara Labuh. Jadi Gustian Muara Labuh. Jadi Gumala. Oh. Nyokap lo masa anak bapak gue juga. Masa lo om gue? Gitu. Gue kira satu-satu yang Gumala gue doang. Nyokap lo Gumala. Gumala. Tapi apa artinya ya? Lo pernah? Apa jangan-jangan istilah Padang ya? Tapi yang gue sih diceritain Gumala itu dari Gustian Muara Labuh. Kalau gue nyokap gue Ratna Gumala. Coba mana apa artinya man? Gue lupa terus. Gue baru tahu gue. Ada orang lain pakai nama Gumala. Iya. Nyokap gue tuh Ratna Gumala. Hah? Berkeliaran. Art bahasa apa? Enggak, di bahasa Indonesia aja. Gumala berkeliaran. Oh ya? Ih, gue baru tahu. Gue nggak pernah googling nama Gumala. liar dong. Liar. Lo orang Padang juga berarti? Bapak ibu Padang. Sama. Gue tuh banyak samanya, Cing, sama lo. Orang nyokap gue doain gue jadi lu. Wow. Iya, beneran. Berak. Iya. Gini, Cing. Tapi di Islam menarik atau rupawan. Oh, mungkin itu kali ya. Oh iya. Menarik atau rupawan. Kan gue 2017 tuh mulai stand up tuh. Ikut suci kan. Mulai ikut suci. Terus gue bilang, "Ma, aku keterima ini nih, suci. Terus kamu mau jadi pelawak gitu." 2017 gue kan suci 7. Iya, suci 7. Suci 7. Terus kan gue masuk tuh, gue iseng ikut audisi lah pokoknya. Terus gue masuk, gue cerita ke nyokap, "Emang kamu mau jadi pelawak?" Dibilang gitu. Terus ya habis pilihannya apa lagi? Kan gue udah siaran lama tuh. Terus nyokap gue cuman gini, "Duh, kamu tuh kalau masuk TV." Jadi waktu itu concernnya lagi kasus Uus kalau nggak salah. Uus sama tweet Habib Rizik kalau nggak salah. Nyokap gue kan lumayan agamis ya. Terus kamu tuh kalau masuk TV jangan ngelawak-ngelawak lah, nanti salah-salah ngomong. Kalau bisa tuh masuk jadi presenter agama, dia bilang gitu. Terus ya Allah mah kayak gimana? Bisa lah pasti tuh. Dia pertama nama yang keluar adalah itu loh kayak Syahrul Gunawan, dia bilang gitu. Nggak mungkin dong, gue bilang. Terus gue bilang, "Mah, Syahrul Gunawan tuh dulu main nama Jin." Musrik dia. Jin Danjun. Iya. Terus dia kayaknya tahu profiling lo. Enggak ada tuh. Penyiar radio juga sekarang bisa tuh jadi presenter agama tuh yang sama Mama Dede kan nyokap gue penonton lo. Terus jadi nyokap gue kayaknya sampai sekarang ngedoain gue jadi lo. Jadi presenter agama. Iya. Tapi lo nggak ada rencana? Gue pernah ikut casting presenter agama. Nggak lolos dong. Di Kebon Sirih lah. Yang Kebon Sirih. MNC berarti? Iya, grupnya. Castingnya ngaji, Cing, ditontonin. Ngaji? Ngaji gue. Iya, ngaji gue. Jadi di presenter apa? Presenter. Jadi kan presenternya kayaknya harus punya basic agama yang bener juga gitu. Jadi pokoknya pas casting biasa suruh presenting agama gini-gini, terus ditanya kayak ayat kesukaan lo deh apa gitu. Pokoknya pengetahuan soal agama. Apaan ayat kesukaan lo? Gua ada Azariyat ayat 56, Cing. Apa itu? Tidaklah kau ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya kan, benar kan? Iya. Itu ayat. Tidaklah ku ciptakan. Iya. Ku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, bener kan? Itu. Iya. Ya, gua mah ada, Cing. Basic masih ada gua.
Bisa dong. Iya, Coba iya, ya yang iya. tolong presenter agama Iya, kayak iya, Cing iya. Abdelo yang tolong ya. Cuman gue kayaknya gagal di casting ngaji. Jadi pas udah presenting pengetahuan agama, abis itu kayak oke, ini Al-Qur'an boleh ngaji nggak gitu. Tapi yang nontonin kayak rame sekantor gitu. Kan deg-degan ya? Iya. Deg-degan, Cing. Ya gue sih baca bisa, cuman kan secara ininya mungkin ada yang lebih bagus kali. Iya. Gitu, nggak bisa berlagu lah. nggak bisa berlagu. Nggak Tapi bisa. waktu kecil lo ngaji? Ngaji lah, kan bapak ibu Padang lo tau lah Cing, pasti Iya, iya. ngaji lah. Gue dari TK kayak udah ngaji lah. Di rumah atau kalau gue dimasukin madrasah masalahnya. Gue enggak sih, gue di TPA gitu kayaknya deh. Ah. TPA sama ke rumah guru ngaji, sama guru ngaji ke rumah. Banyak banget udah TPA. Enggak, maksudnya ada periode-periodenya, ada yang gue ke rumah guru ngaji. Waktu kan gue kecil di Bandung tuh, ada yang ke situ, terus ada udah agak SD gue ke TPA. Terus udah mulai sampai SMP kayaknya gue masih guru ngaji tuh tiap minggu pagi ke rumah. Ke rumah ya? Iya. Tapi ada pesawat ini, karena ini dekat Halim. Halim apa, Cing? 9 bulan. Aduh, gue denger juga akhirnya. Tapi lo sekolah rajin ya sampai S2 ya, Patra ya? Itu Apaan? ada alasannya, Cing. Gue tuh orangnya sebenarnya nggak suka sekolah gue. Duh, gila kali lo. Bener, Cing. Tapi sampai S2 gue S1 epilek. Kenapa kalau itu lucu ya dulu ya? Iya. Kalau bisa sampai S2 sih Gue maksudnya? banyak. Jadi gue tuh masuk, kan gue masuk dari D3, Cing. Iya. Gue tuh sebenarnya nggak diizinin lah sama nyokap gue khususnya sih. Bapak gue ngasih nama gue Patra karena beliau di Pertamina. Iya dong. Jadi iya. kayaknya mimpinya dari kecil tuh gue masuk ITB lah. Kalau lo di PT Timah lo Patri. Oh iya. PT Timah. Oh iya benar juga ya. Gue nyari punchline itu lo nggak ketemu lo. Pakai. Gue tuh lagi mikir, untung bapak gue kerja di Pertamina, jadi ngasih nama gue Patra. Patra. Nah gue tuh belum nemu belakangnya. Coba bapak gue kerja di, nah gue belum nemu tuh. Gue pakai. Iya. Gila lo berarti sedemikian cinta sama Pertamina ya? Bapak Bokap gua. lo, iya. Sampai dinamain Patra. Itu juga ada story-nya, Cing. Iya. Gara-gara kan kakak gue tuh nyokap gue tuh kerja di Telkom. Jadi sama-sama perusahaan negara lah, Iya. BUMN. Kakak gue yang gede tuh waktu bayi juara bayi sehat Telkom. Gitu. Jadi ada lomba bayi sehat Telkom. Gue diceritain gitu. Bapak gue enak aja nih gue yang bayarin, anaknya jadi anak Telkom gitu. Makanya pas anak kedua gue dinamain kayak Pertamina banget gitu, Patra gitu. Iya. Jadi kayak dia ada dendam, ya udah nih anak Telkom, gue anak Pertamina gitu deh. Kayaknya sih gitu ya. Kakak lo siapa namanya? Warnet? Enggak. Atau Anwar, anak Warnet? Karena anak Telkom. Iya. Agak lah, namanya Angga. Angga bisa nggak di Telkom itu? Angga, nggak bisa. Iya. Angga karena lahir di Garut, anak Garut. Anak Garut. Iya. Anjay. Iya. Kan gue lahir di Garut, Cing. Lo di? Garut. Tapi gede di Bandung. Gede di Bandung. Kan bapak gue dulu dinasnya di Kamojang. Di Bandung. Jadi gue tinggalnya lahir doang sih di Garut. Abis itu 2 tahun apa 3 tahun gue pindah. Berarti pada gatel dong. Garut. Enaknya ngejok sini boleh gitu-gitu ya. Boleh lah. Nggak ada beban. Iya. Nggak usah kelihatan smart lah di sini. Nggak usah. Iya. S2 gimana ceritanya? Gini, lu masuk S3. Iya, gue kan D3 komunikasi. Bapak gue awalnya nggak izin, cuman yaudahlah, yang penting lu. Maksudnya nggak diizinin kenapa? Karena D3, Cing. Ngerti nggak? Oh, iya, keluarga, iya. bahkan keluarga besar gue tuh keluarga akademis lah, ya kan? Halim 9 bulan. Langsung. Ya pokoknya keluarga besar gue tuh keluarga akademis. Bokap gue awalnya nggak ngizinin, cuman akhirnya udah lu asal lu komitmen, lu situ deh gitu. Cuman syaratnya lu tetap harus lanjut S1 ya gitu. Oke. Ya udah, nyokap gue tuh nggak ngizinin D3. Kayaknya sampai lulus kayaknya masih ragu-ragu. Jadi begitu gue cerita, iya D3-nya komunikasi lagi. Terus yang di bayangan nyokap gue kan, lu ntar kerja mau jadi apa? Ngangkat-ngangkat kamera gitu. Kayak sebenarnya karena mungkin karena beliau nggak tahu aja sih kondisi pekerjaan seperti apa gitu. Terus gue bilang banyak kok pekerjaan yang bisa gue ini, meskipun gue juga agak nekat sih sebenarnya kan. Ya udah D3 lulus, terus gue harus S1 lah, pokoknya kan syarat dari bokap gue gitu. Dan pas gue lulus D3 tuh kebetulan gue mulai siaran. Jadi gue bilang ya udah deh gue S1, gue udah bisa bayar sendiri deh, intinya gitu. Gue lanjutin S1 karena janji gue ke bokap kan. Ya udah lulus S1 meskipun lama tuh.
jadi harus 6 tahun kuliah kan. Supaya dapat S1. Supaya dapat S1. Udah dapat. Lo cepet lah 6 tahun. Iya kan, kalau rata-rata kan kalau yang masuk S1 4 tahun 3,5 kan. Jadi teman-teman gue udah pada lulus, gue masih kuliah waktu itu. Tapi udah kerja, udah kerja duit, karena udah siaran kan. Kalau dia lulus nganggur dulu. Itu bedanya. Udah 2009 tuh gue lulus S1. Nah S2 tuh sebenarnya bukan kemauan gue, mungkin gak 100% cing. Gue ke S2 itu lebih ke banyak faktor eksternal. Waduh. Anjay. Paling pertamanya tuh gue ngindarin ngawinin pacar gue saat itu cing. Alasan gue. Yang sekarang jadi bini? Bukan. Gue dicerita juga sih ke bini gue. Iya. Jadi kalau ditanya, gila lu S2 lu pinter banget. Enggak, itu sebenarnya faktor terbesar gue karena gue ngindarin pacar gue. Jadi waktu 2009 itu gue lulus S1, gue punya pacar, wisuda bareng, dia lulus S2. Sama-sama UI. Nah, kan dia udah lulus S2, cing. Otomatis pertanyaan orang tuanya, kapan lo ngawin anak gue? Gitu dong. Nah, caranya supaya secara halus gue bilang, ntar aja deh. Gue bilangnya, gue kuliah S2 dulu deh, gitu. Jadi gue punya waktu 2 tahun tuh buat spare. Karena gue juga belum siap waktu itu kan. Emang lo nggak yakin sama itu? Sebenarnya sih yakin, cuman kan secara mental kayaknya masih ada pengen main-main. Atau, ya secara mental belum siap lah. Sama ceweknya sih dulu kayaknya yakin ya. Gue masuk S2 akhirnya. Buat salah satu buat ngindarin pertanyaan kapan kawinin anak gua sebenarnya. Karena umur gua kan waktu itu udah 25 lah. Udah ditanya-tanyain gitu. Ditambah lagi. Bakar dulu. Iya lagi. Asnya kenceng banget. Udah gitu. Ya kayak faktor terbesar sih gue ngindarin ngawinin pacar gue saat itu. Jadi gue kasih bini lo udah tahu cerita ini. Tahu. Tapi mantan lo tahu nggak? Enggak. Nah. Ya biarin aja. Ya udah mantan. Udah mantan ini. Toh juga akhirnya gue 1 semester S2 diputusin gue. Sama karena kelamaan nggak mau ngawinin. Dia juga udah minta dikawinin. Dianya. Kayak kalau umur 25 tuh ya, kalau di cewek setahu gue ya cing, itu tuh mereka kan pasti punya geng-geng tuh. Nah satu persatu geng itu udah mulai nikah. Nah ada faktor tekanan sosial, kayaknya gue nggak pengen jadi paling terakhir. Kayaknya ya yang gue baca saat itu ya. Jadi kayaknya akhirnya gue diputusin, dia kayaknya menemukan orang yang lebih siap lah. Gitu. Udah kawin belum sekarang dia? Udah. Sama apaan? Sama apa? Lulusan apaan maksud gua? Cing, ngerencing profesi cing. Hah? Apa? Jaksa. Wah. Takut gua, nggak usah disebut. Iya, itu lo sebut. Iya. Ya oke. Tapi gue sih jadi hikmahnya. Pokoknya gara-gara kejadian itu, gue sekarang punya gelar S2 nih. Salah satunya. Ditambah lagi, bokap gue sempat bercanda kayak, pokoknya papa kalau ngelamarin kamu di undangannya harus ada gelar S2 deh. Karena kakak gue udah S2. Gitu. Nih AC-nya bikin mati mulu ya? Karena koreknya kurang kenceng tuh. Koreknya kurang udah habis. Sokam lagi kan? Ya, disokam. Anak dulu banget ngomongnya sokam. Iya, gue kan main anak gitu cing. S2 mah. Kenapa lo ngambil komunikasi? Lo jadi bolak-balik lo. D3 komunikasi. S1-nya politik. S2-nya komunikasi lagi. Iya. Kenapa ngambil komunikasi? Gue tuh kan D3 komunikasi. Gue udah pengen, gue tertarik lah sama broadcasting dan lain-lain. Gue lulus D3 tuh siaran. Nah intinya gue kalau udah siaran tuh gue udah tau lah secara praktek di lapangannya. Nah waktu lulus gue tuh udah mulai suka-suka nonton acara-acara politik lah. Gue udah mulai tertarik baca sejarah gitu-gitu. Terus kebetulan pilihan di FISIP UI ada ekstensi politik. Ya udah gue ambil aja daripada gue terus kalau ibaratnya kalau gue S1 komunikasi, gue udah kerja di bidang ini juga, ngapain gue ambil lagi? Kok gue udah praktek, gue pengen ilmu yang lain lah, politik gitu. Gue ngambil S1 politik. Nah, kenapa S2-nya komunikasi? Gue pengen tahu secara bisnis besarnya. Emang apa jurusannya kalau di S2-nya? Gue S2 komunikasi di ininya ekonomi media. Ekonomi media. Ada ekonomi media. Ada. Pilihannya ada ekonomi media, antara waktu itu gue pilihan ada 2 sih, atau komunikasi politik. Cuman ekonomi media itu lebih menarik karena dosennya Pak Ishadi. Kalau komunikasi politik ada Armando. Itu D3 gua. Tapi dia ngajar gue juga loh. Ngajar ada. Bang Ade juga. Istrinya ngajar gue juga. Iya. Mbak Nina. Iya. Bang Ade itu dosen gua D3 tapi. Waktu gue
Lu diajar Bang Ade? Iya, dia masih muda juga waktu itu. Dia memang pintar, maksudnya. Iya, emang pintar. Semuda itu dia udah jadi dosen. Kan lu tahun berapa ya? 89 kan. Udah jadi dosen? Dia udah jadi dosen. Kalau nggak salah dia orang komunikasi memang, tapi Iya. dia komunikasi politik. Akhirnya konsentrasinya. Nah dia ngajar itu, gue ngambil mata kuliah itu, dia ngajar dia. Berarti dari dulu dia emang udah pintar. Iya, emang udah pintar. Waktu beliau jadi dosen. Emang sekarang nggak pintar? Pintar. Waktu beliau ngajar gua, Bang Ade tuh, gua sempat nge-tweet kok, sempat di postingan Bang Ade tuh salah satu dosen favorit gua lah. Iya, Karena ngajar pintar, enak banget. ngajar enak banget. Benar. Waktu gua di D3 tuh beliau lagi jadi KPI. Oh iya. Lagi jadi KPI tuh. Jadi tiap minggu gue disuruh disuruh nontonin acara TV yang pelanggaran komunikasi, pelanggaran media. Iya. Terus gue suruh ngumpulin tugas. Jadi dari dulu emang ada bakat cepu gitu. Anjay. Terus suruh jadi cepu gue acara TV yang langgar Iya, gitu. iya. Bang Ade, saya respect. Iya Bang Ade. Emang lo manggil Bang juga? Bang lah, kan dulu udah dosen waktu itu. Oh, tapi umur Nggak terlalu beda nggak kali. terlalu beda. Maksudnya dulu tuh beda 4 tahun aja tuh udah bisa jadi dosen. Maksudnya gue masuk kuliah, dia udah lulus. Karena dulu kan belum ada aturan mengajar S1 harus S2 gitu. Iya. Jadi yang pintar kira-kira langsung jadi dosen gitu, mungkin masih honorer gitu. Bang Ade. Kalau S2 pilihannya dulu kalau nggak Pak Ishadi komunikasi politik itu ada Pak Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Gue tapi milih Pak Ishadi aja deh gitu. Karena lo nggak demen sama Pak Effendi? Bukan. Oh, Gue kayaknya Pak Ishadi kan legend aja gitu dari ngebangun TVRI gitu-gitu kan. Gue pengen tahu aja. Udah gitu kan kalau S2 banyak kan cerita-cerita pengalaman kan. Jadi terus dia ngebangun Trans TV sama Pak CT gitu-gitu. Kalau gue sebenarnya pengen juga gue sekolah S2. Terus? Ada di Interstudy tuh katanya ada komunikasi hiburan. Ada? Ada S2 komunikasi hiburan. Cuman tahun kemarin gue udah kepengen pas lagi pandemi, jadi ya nggak jadi deh. Ya udah ntar dah gue sekolah lagi deh. Gue aja seangkatan dulu sama ini Tere anggota DPR. Dulu dia lagi jadi DPR tuh. Lulus aja bisa bagi waktunya kayaknya bisa. Iya. Cuman ya sering jajanin aja jadinya. Sering traktir karena tugas-tugas banyak dibantuin. Ya kalau nggak ada waktu harus ada duit kan. Iya. Iya. Artinya lo siaran di awal-awal lo kuliah 2006. 2006. Gua menjelang lulus D3 tuh. Gua lagi TK tugas akhir D3, mulai siaran tuh 2006. Tapi gua masuk kan nggak jadi penyiar dulu, jadi produser dulu gua. Produsernya ini siarannya Jimmy Bullock gua. Iya. Jimmy sama Bullock masuk siaran, gue masuk radio. Jadi hari pertama jadi gobloknya bareng. Ini goblok banget deh pokoknya, diomelin mulu, iya kan? Jadi kan radio namanya doang produser, padahal ngerjain semua ya. Iya, semua tuh. Kreatif juga dia. Reporter gue, bikin iklan gue. Terus ngubungin narasumber kalau ada. Narasumber, penyiar yang salah yang diomelin produser, gitu. Iya. Gue setahun tuh megang Jimmy Bullock gue. Terus jadi penyiar? Di tengah-tengah megang Jimmy Bullock, kan gue masuk Agustus 2006. Iya. Terus abis itu nggak lama bulan puasa tuh, kayaknya di antara September apa Oktober gitu, berapa bulan doang kok. Terus kan gue di Trax FM tuh. Si Trax FM nanya, ini kita butuh penyiar buat sahur nih, gitu. Ada, lu mau ngapa gitu? Ya mau lah, mau aja gue. Ya udah bikin demo siaran deh, gitu. Bikin demo siaran, gue masih pakai kaset tuh demo siaran kan. Bikin demo, keterima. Tapi lo emang cita-cita penyiar? Oh, ada kepengen jadi penyiar? Awalnya enggak. Gue kan masuk broadcast pengen jadi sutradara, Cing, tadi. Pengen jadi. Tapi pengen masuk IKJ nggak boleh. Ya kira udah D3 aja deh. Lo masuk Institut Kesenian Jayabaya? Aduh. Cepet banget ya. Enggak itu, udah janda, udah sering. Iya, tinggal dimasukin ke pembicaraan aja. Pokoknya gue tadi pengen jadi sutradara, Cing. Gue sempet ngedirect juga video klip gitu. Video klip. Tapi akhirnya setelah gue jalanin, kok gue ternyata nggak segitu pengennya gue pas udah ini gitu. Jadi sutradara? Iya, ngedirect gue bikin klipnya Super Glad, bikin gue netral, gue sempet bikin tuh. Habis itu pas lo kuliah? Pas masih D3, masih kuliah D3, gue bikin. Kok bisa? Kan gue pas masuk D3 tuh gue
kebetulan gue ketemu lingkungan yang emang sama-sama pengen bikin film lah. Gue tuh seangkatan sama Angga Sasongko yang Visinema, sama Gina penulis, Gina Esnur. Tuh gue seangkatan tuh. Jadi tiap misal liburan semester kita bikin film bareng gitu, patungan bikin film. Angga jadi sutradara, Gina penulis, gue jadi line producer atau jadi anak art gitu-gitu. Jadi ketemu teman yang emang sehobi gitu. Jadi udah bikin film lah dari zaman-zaman kuliah. Nah, akhirnya setahun udah belajar di kampus, belajar bikin bareng, udah mulai misah-misah tuh. Gue udah bikin showreel lah sendiri lah, ngajuin. Dulu kan klip kan dulu masih gede banget ya, Cing, di era 2006 video klip gitu kan. Apalagi MTV kan lagi naik-naiknya tuh. Nah, gue lumayan awalnya bikinin klip-klip temen gitu. Terus akhirnya udah ketemu Bulu kan di Trax, terus bikinin klip gue dong gitu, bikin gue yang Teen Flick Rocker tuh gue yang bikin tuh, di Doors tuh syutingnya. Terus terakhir ketemu Netral album berapa ya tuh ya, album 9 apa nggak salah, Pertempuran Hati gue bikin tuh. Lo bikin juga. Gue bikin, tapi sejak bikin Netral gue malah kayaknya gue nggak cocok nih jadi sutradara. Apanya gitu. Yang nggak cocok? Gue tuh bukan orang, kayak sutradara tuh harus bisa ini loh, bisa tegas sama semua orang. Gue tuh orangnya kan gak enakan kayaknya buat marahin orang gitu, misalnya kayak marahin aktor gitu tuh orangnya gak enakan. Orang waktu Netral tuh syuting molor, cuman gara-gara nunggu mohaknya Eno naik. Nah gue kan kalau dari segi sutradara kan kayak wah ini harus ada egonya gitu. Kayaknya ego gue gak bisa, sutradara tuh harus ego deh kayaknya. Nah ego gue gak nyampe deh kayaknya. Untuk mengatur semuanya. Untuk mengatur semuanya. Jadi ya akhirnya gue gak bisa. Intinya gue agak sulit lah bekerja dengan tim yang banyak, kayaknya gitu deh salah satunya juga tuh. Ketemulah siaran. Nah siaran nih kayaknya gue bisa jadi diri sendiri, gerak sendiri gitu. Tapi emang udah suka ngomong? Ya bercanda sih suka, kalau tongkrongan mah suka. Bercanda tongkrongan suka. Ya udah akhirnya keterusan ya sampai sekarang. Jadi siaran tuh kayak nggak sengaja ditemukan lah. Gitu. Siaran, jadi awal pertama siaran sahur sama Rama Niji dulu. Karena Nijinya kan lagi sibuk, si Rama kan siaran di Trax. Jadi salah satu-satunya jadwal yang kosong dia cuma bisa siaran sahur. Ya udah gue siaran sama Rama, itu gitarisnya Niji, sahur. Habis sahur siaran weekend pagi jam 6, Sabtu Minggu jam 6 pagi. Oh nggak ada yang denger tuh. Oh justru banyak, Cing. Banyak. Dulu waktu gue siaran awal-awal dikasih weekend karena katanya paling nggak ada yang denger. Jadi kalau salah dimaklumin. Oh enggak. Sekarang udah beda ya. Waktu itu udah beda. Waktu itu sih justru Sabtu Minggu pagi itu salah satu yang banyak dengar karena orang kan tetap keluar rumah untuk liburan ya. Keluar rumah untuk cari hiburan. Yang agak sepi tuh justru di di minggu-minggu sore gitu, minggu malam tuh udah agak sepi karena minggu malam tuh orang banyak udah di rumah tuh. Oh, karena waktu itu orang denger radio udah di mobil ya? Udah di mobil. Oh, iya. Jadi gue tuh nemenin kalau Sabtu pagi tuh kalau nggak ada yang kuliah pagi, kalau nggak ada yang kerja pagi, atau yang baru pulang pagi, belum pulang. Gitu tuh pendengar-pendengar gue tuh. Ya gitu dah. Kan tau juga radio anak muda kan. Gitu. Dari weekly terus stripping mulai. Setelah gue cabut jadi produser, setahun kan gue weekend tuh. Jadi gue Senin sampai Minggu kerja tuh. Kuliah kerja kan, karena gue weekend Sabtu Minggu siaran. Terus gue setahun kemudian gue nggak bisa nih, nggak kepegang nih, tetap harus kuliah karena produsernya gue resign setelah setahun. Kebetulan siaran siangnya Trax FM kosong, siaran sama anak-anak SMA gitu, Cing, jam 1 sampai jam 4. Ya udah akhirnya gue ditempatin di situ tuh, stripping. Jadi 1-4 gue siaran, abis siaran gue lanjut kuliah, kan ekstensi tuh. Iya. Udah ekstensi. Ekstensi lanjut gue. Jadi capek banget hidup lu ya. Waktu yang gue siaran sahur, Cing, wah itu lebih gila tuh. Gue siaran jam 3 sampai jam 5 tuh. Terus gue tidur bentar, jam 6 gue jadi produser jam 10. Puasa nggak? Puasa, Cing. Puasa mah tetap. Puasa gue. Ngantuknya doang tapi. Jam 10. Kadang-kadang gue tidur dulu tuh sampai jam 12. Jam 12 nyiapin skrip buat besok. Jam 4 kelar dari Sarinah gue cabut tuh ke Depok. Sebulan gue sempat kayak gitu tuh. Ntar pulang dari Depok kelar jam 9, setengah 10 lah. Sampai rumah misalnya jam 11, tidur bentar, setengah 3, jam 2, cabut lagi siaran sebulan. Tapi kan masih muda, Cing. Iya, sekarang mah kayak kalau suruhnya nggak sanggup sih. Iya. Duitnya dulu cukup gak sih itu? Ya enggak dong. Tapi buat jajan cukup, buat jajan mahasiswa cukup, buat ngisi-ngisi bensin oke lah. Bensin kan masih 4.500 sampai kalau salah dulu. Gue sejamnya
Sejam gue siaran tuh 10.000. Oh, udah ceban. 10.000, jadi sehari 40.000. Tapi kan ada gaji produser. Oh iya. 1,5 juta. Hah? Gaji produser. Sebulan. 2006, Cing. Take home pay. Take home pay 2006. Ya, Ya lumayan. buat mahasiswa mah cukup, Cing. Cukup ya. Buat Ya mahasiswa. karena double nih antara kerja sama mahasiswa ya. Iya. Kalau lagi di kalangan mahasiswa keren nih. Iya. Oh, gue udah kerja. Iya, gitu. bener. Gue kan ngejar radio juga karena status, Cing. Iya. Orang kalau jelek kan butuh status, Cing. Iya kan? Lo nggak ganteng, lo nggak kaya, Iya. lo siapa lo? Harus ada itunya ya. harus ya. Dan radio tuh termasuk profesi yang keren ya. Iya, masih ada pride-nya lah di Ada, era itu. Iya. Wih. Pride-nya ada, cuman gajinya pret. Benar. Orang tuh suka nyangka kok gaya-gaya punya radio duitnya banyak-banyak sih. Iya, Iya. karena emang kebetulan bapak gue Pertamina, Cing. Emang anak orang Dulu kaya. Telkom. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Emang kalau lagi di namanya di tempat kerja tuh, waktu radio tuh suka mikir sendiri, gila nih uang gue cuman segini. Maksudnya kan kita tuh di radio kan ada juga penggemar ya. Ada. Penggemar kita tuh, gue selalu bilang radio itu rockstar satu frekuensi doang. 102,2 jadi rockstar. Geser dikit udah kagak terkenal. Benar. Tapi gue juga ada banyak untungnya, Cing, di masa kuliah gue ya, karena gue di Trax FM 3 tahun kan. Jadi di era itu, karena gue kerja di radio anak muda, segala macam hobi gue tuh jadi gratis. Misalnya gue nonton konser gratis, iya kan. Misalnya ada acara ini, gue dapet tiket gratis atau liputan gitu. Nah jadi banyak fasilitas-fasilitas juga gue, jadi nggak perlu ngeluarin duit yang gitu. Misalnya konser ini, gue sama teman-teman gue nonton, mereka beli tiket, gue kan gratisan, gitu. Banyak gitu-gitu juga keuntungannya. Iya. Jadi nggak terlalu ngeluh lah kalau masih mahasiswa ya. Iya, karena masih Gitu, mahasiswa. iya. Buat yang menggantungkan ekonominya di radio itu nyut-nyutan tiap bulan. Nyut-nyutan. Tapi kan proses, Cing. Iya, Kalau benar. penyiar baru mah pasti gitu kayaknya kan. Dikasih segitulah. Kalau dulu ya. Ceban lah, lumayan lah. Ceban. Lumayan setahun naik lah 2.500. Iya, bener. Iya, itu memang radio tuh gimana ya? Penyiar itu katanya ujung tombak dari radio, tapi kayaknya secara besaran gaji yang paling kecil. Iya, gue mau bilang iya, tapi kalau sekarang kayaknya enggak sih. Kalau sekarang enggak ya? Gue nggak tahu ya kalau di radio lain. Gue tuh agak susah kalau ngomongin industri radio dari radio gue kadang-kadang, Cing. Karena gini, kayak gue gimana ya biar nggak salah ngomong ya. Ntar gue takut dibilang sombong nih. Nggak apa-apa. Kalau gue misalnya kayak gue di Mahaka lah ya, gue di Mahaka tuh kita penyiarnya dapat kesejahteraan asuransi, duit obat, jadi kayak karyawan, treatmentnya tetap karyawan gitu. Waktu anak gue dua-duanya lahir dapat fasilitas asuransi dari kantor gitu-gitu, biaya lahiran mungkin di beberapa radio itu tidak didapatkan gitu. Nah kalau gue tuh agak beruntung bekerja di perusahaan yang tepat lah gitu. Jadi kalau banyak kan yang mikir ya kayak persepsi lu tadi kayak oh penyiar tuh susah buat hidup. Mungkin iya, tapi di radio gue tuh kebetulan enggak gitu loh. Gitu. Itu juga gue pakai kacamata dulu karena mungkin dulu juga tidak seprofesional sekarang mengelola radio ya. Mungkin. Perusahaannya juga tidak, dulu juga kesadaran perusahaan untuk menjamin kesejahteraan karyawannya juga nggak seperti sekarang. Iya. Ngelola SDM ya. Ngelola SDM-nya. Betul. Terus juga aturannya juga mungkin tidak semendesak sekarang. Lo kalau nggak kasih asuransi buat pegawai sekarang bisa dikasih sanksi mungkin. Betul. Dulu mungkin belum ada sehingga jadi terasa kurang enak gitu kerja di radio kalau saat gajian, tapi siarannya enak. Iya. Lo siaran menikmati akhirnya? Menikmati, Cing. Menikmati banget gue. Mulai menikmati ada kesenangan ternyata dapat respon pendengar gitu-gitu. Terus gue jadi terbiasa. Gue kan orangnya sebenarnya agak suka kayak di keluarga tuh sampai sekarang masih nggak percaya gue penyiar karena kalau di rumah tuh gue diem gitu. Kalau misalnya tante gue datang, om gue tuh kayak suka diledekin kayak si Patra mah ngomong kalau dibayar doang nih gitu. Ayo dong ngomong gitu. Ya nggak ada yang perlu diomongin, ngapain gue ngomong gitu kan. Kadang-kadang kan bingung juga. Iya. Berarti hampir sama. Gue juga termasuk pendiam sih sebenarnya. Iya. Di antara keluarga gue itu mungkin gue yang paling gak lucu di antara keluarga gue, tapi alhamdulillah gue bisa
bikin uang dari lucunya gue. Benar. Sama lu berarti. Gue kalau misalnya sama kakak gue tuh lebih ketemu orang baru bisa ngobrol gitu-gitu. Gue malah agak susah kayak gitu. Tapi yang hidup dari ngomong malah gue, aneh banget. Sekarang berarti di total udah berapa tahun lu siaran? 2021 gue 15 tahun berarti. Buset, lama. Non-stop lagi. Non-stop lagi ya? Cuman jeda sebulan break doang dari gue pindah ke Trax FM, jeda sebulan gue pindah ke Gen. Sampai sekarang Gen? Sampai sekarang. Gen berarti... tuh 12 tahun. Gen tuh dari 2009. Berarti berapa? 12 iya, 12 tahun. 12 tahun. Dari awal Gen berarti? Dari Gen jalan 2 tahun lah. Dari yang ngerintis Gen setahun sempat lagu doang. Lagu doang ya. Habis itu ya gue masih awal-awal Gen lah. Generasi awal-awal Gen FM. Buset, lama banget ya? Lumayan, Cing. Lama, bukan lumayan itu. Tapi kan masih ada yang lebih lama. Di Gen? Kemal Mokhtar di atas gue yang siaran pagi. Ya. Kemal TJ. Kemalnya kan dari 2000 awal, dari 2007 malah dia. Gitu. Di Gen dari letakan batu pertama tuh dia tuh. Jadi dia belum ada siaran, dia udah ada di situ. Tapi kan dulu awal-awal tuh cuman siaran pagi doang, Gen. Habis itu ditambah pagi sore, terus pagi sore malam. Jadi siangnya lagu dulu tuh. Nah, gue 2009 masuk ngisi jam siaran siang tuh. Siang karena lagu doang. Udah masih deh. Indonesia. Gen sih bukan Gen ya? 90% Indonesia, 90%. Sampai sekarang? Sekarang 90% lah. Ya paling banyak 80% lah. Iya. Sejam tuh paling lagu luar cuma 2 atau 3 lah. Iya. Saya Indonesia. Dulu kebalik karena kita juga masih jarang grup musik di Indonesia waktu gue siaran ya. Jadi lebih banyak lagu-lagu luar. Kalau enggak ntar diulang-ulang aja lagu-lagunya. Benar. Siaran siang ngapain tuh? Siaran reguler aja, Cing. Kalau siaran sendiri siaran reguler. Musik, Iya, siaran musik. Paling cuman kayak kan gue siaran awal tuh jam 10.01 kalau nggak salah. Ya paling pas jam 10-nya nyapa-nyapa yang baru nyampe kantor. Terus jam 12-nya rekomendasi makan siang yang gitu-gitu dah. Itu 2009. Tapi sekarang sore. Sama siapa? Ada namanya Leo. Iya. Leo waktu itu gue dengar tuh lo lagi ngomongin waktu PPKM boleh makan 20 menit. Oh iya. Nah, gue baru dong berarti. Baru gue Iya. Lo kalau siaran udah enggak kali ya? Udah tidak ada diskusi lagi mau ngomong apaan? Ketemu mic aja. Gue sih selalu gini sama partner gue sama Leo. Pokoknya kita datang siaran udah tahu kita mau, jadi sepanjang kan apalagi gue sore ya. Jadi dari pagi tuh paling nggak gue udah tahu gue mau ngomongin ini di siaran gitu. Karena ada produsernya. Kalau di gua produser tuh lebih banyak antara jadi hakim. Misalnya gue mau bikin ini, partner gue mau bikin ini, dia nengahin. Sama dia memastikan kualitas audionya benar, yang gitu-gitu. Jadi si produser tuh kayak bagian ngedit audio atau bagian sisi kreatif sih diserahkan ke gua sih. Kontennya. Konten kreatif tuh diserahkan ke gue. Jadi ada ya untungnya sih gue jadi bebas bikin apa aja di radio gitu, gak ketergantungan. Ya minusnya jadi harus lebih kerja. Kan ada tuh orang yang beberapa penyiar lah yang datang cuman amannya skripnya gue bacain nih. Ada juga yang gitu. Nah gue tuh nggak bisa juga kayak gitu, nggak bisa gue. Malah kalau dikasih sesuatu tuh gue harus nanyain dulu kenapa gue harus bacain ini. Kalau gue ya, kenapa kadang-kadang kan ya karena kan siaran harus sama kayak stand up lah, Cing. Lo dikasih jokes gitu, lo nggak bisa bawa ini kan juga susah gitu. Nah, menurut gue sih siaran agak-agak mirip seperti itulah. Gitu. Jadi lo selalu bawa bahan sendiri setiap hari? Selalu, paling nggak gue tau lah apa yang mau gue omongin. Misalnya kayak ini, misalnya gue abis ketemu lo nih, ntar sore paling gue ketemu Cing Abdel nih, gini gue omongin aja. Jadi nggak pernah akan ada topik yang terulang ya? Karena setiap hari lo punya pengalaman beda. Betul. Wah, paling ini doang, segmen ada tuh. Misalnya gue tuh ada segmen bikin puisi senja gitu-gitu. Tapi kan secara audionya juga nggak berulang, paling segmennya aja yang berulang gitu. Iya. Kontennya akan berubah-ubah. Tergantung apa yang lo rasakan dari pagi sampai sore. Benar. Termasuk Leo juga gitu. Termasuk Leo. Misalnya kita hari ini kita nganggur nih misalnya gue opening gitu. Gue hari ini nganggur aja nih, jadi kalau lu denger kita agak semangat ya emang hari ini kita nggak ngapa-ngapain, orang baru bangun jam 3 langsung berangkat gitu-gitu. Yaudah sekarang kita temenin sampai jam 8 ya gitu. Udah sesimpel itu aja. Nah, Leonya juga bisa nerima cara kerja. Apalagi dia lebih nganggur lagi. Dan untungnya gue sama partner gue tuh punya dunia yang berbeda, Cing. Jadi kita tuh selalu punya banyak cerita lah. Misalnya gue tuh tinggal di selatan. Terus gue dengan kehidupan gue, misalnya gue masih syuting. Nah si Leo tuh
tinggal di aduh apa namanya? Kasih. Bukan. Kok gue lupa sih? Tangerang, Enggak, barat Jakarta kan si Leo tuh Chinese ya. Chinese dia tinggal di Jelambar, bukan. Lima. Tempat di Cina. iya tempat prostitusi apa? Guangzhou. Guangzhou, Ramat Tunggak mah Jakarta Utara. Bukan Mangga Mangga Dua. Besar. Tempat makan ular, duren. Pecenongan. Bukan, iya dekat Pecenongan situ lah, pokoknya arah-arah Pecenongan. Bakmi Alip mana Bakmi Alip? Mangga besar. Iya Mangga Besar. Kok gue lupa Mangga Besar. Dia tinggal di Mangga Besar, Cing. Cerita Mangga Besarnya kan tiap hari nggak bisa habis, Cing. Iya nggak? Jadi kalau misalnya dia lagi cerita, gue tuh menempatkan diri gue sebagai orang yang pengen tahu gitu. Nah dia juga kebalikannya tuh. Misalnya gue habis syuting sama Cing Abdel nih, pasti dia juga ada keingintahuan terus gimana sih rasa-rasanya syuting gitu. Kebetulan secara keseharian tuh kita melewati dua hal yang berbeda. Tuh. Iya, jalan ke kantor aja beda. Misalnya gue lewatin Patung Kuda nih, gue lewatin Kuningan nih, itu aja kita udah punya dua perspektif yang berbeda di ruang siaran sih. Harusnya nggak bakal kehabisan. Nggak bakal kehabisan sih. Iya. Gitu-gitu. Produser sih lebih ringan. Lebih ringan, iya betul. Tapi kan karena gue memang live delay. Nah itu tuh. Iya kan gue siaran jam 4 tuh. Misalnya gue harus opening, ya paling nggak gue di setengah 4 tuh gue opening lah. Biar gak terlalu jauh. Itu apaan sih alasannya? Supaya outputnya sempurna, itu aja sih. Karena kan pendengar, ini lebih ke pendengar sih, bukan ke kita sebagai penyiar. Kalau penyiar mungkin atau produksi lah kita lebih mengurangi apa istilahnya zero mistake lah. Sedangkan pendengar tuh nggak menerima kesalahan, apalagi pengiklan gitu kan. Tujuannya sih sebenarnya cuma itu doang, kayak sesimpel caller gitu, nelfon. Kalau misalnya kita mau ngebelain ego harus live, sih bisa aja gitu. Cuma kan pendengar nggak bisa toleransi. Lu sering kan misalnya nelfon caller gitu kayak, oke nih gue ada tersambung sama Cing Abdel nih. Halo, Cing Abdel. Halo, Cing. Oh bentar, belum ini. Oke, kita coba telepon lagi ya. Itu kan makan waktu tuh Cing sebenarnya gitu-gitu. Nah, kalau perhitungan di bisnis apalagi yang iklannya padat gitu Cing. Misalnya gue gara-gara itu gue harus terbuang 2 menit gitu. Iklan aja semenit misalnya 10 juta misalnya. Dalam 2 menit gue terbuang gara-gara gue nggak bisa nelpon lo, berarti gue udah kehilangan 20 juta. Hitung-hitungan ekonomi aja sih sebenarnya. Mendingan kan lebih perfect misalnya gue menelpon Cing Abdel nih. Halo Cing Abdel. Oi Pat, gini gue lagi di studio nih, gini-gini. Jadi langsung aja gitu. Lebih ke perhitungan ekonomi juga sih. Tapi lo awal masuk live kan? Awal di siaran? Siaran di Trax live. Di Gen? Udah live delay. Udah live delay. Gen dari awal memang selalu live delay. Karena Gen, kemarin kan Molan juga ngomongin tuh soal konsultan. Itu bisa didebat tuh sebenarnya tuh. Kenapa ya? Karena sekarang udah nggak pakai konsultan. Konsultan tuh cuman ngebangun fondasinya aja. Dan konsultannya itu konsultan Malaysia dan Australia kan. Yang ngebangun Mahaka ya, Gen dan Jack akan jadi live delay. Sekarang sih udah nggak pakai ini. Sekarang kita udah tahu yang benernya nih. Ya sama kayak musik lah, kita udah tahu cara main gitar. Pas udah ngedenger mainnya sih kita udah ngikutin pakai hati aja. Nah, kebanyakan sih seperti itu. Meskipun bergeraknya tetap dengan by data ya. Dengan by data gitu. Gue waktu itu jadi tamu di Jack, berarti Mahaka ya? Sama Jody, gue sama Jody gitu. Gue justru merasa ada tekanan loh, karena bener. Harus 3 menit atau gitu ya. Di situ harus ada lucunya, harus ada informasinya, harus ada ininya. Gue merasa ada tekanan, jadi siaran gak sesantai dulu gitu. Nah, gue tuh perspektifnya meskipun delay, mindset kita tetap live. Jadi gue bisa, misalnya gue lagi ngomong nih, terus teman gue salah, ulang, gue bisa marah tuh. Gue bisa marah tuh. Berarti lu nggak siap nih, begitu kita open mic nyala, lu nggak siap gitu. Gue bisa, lu gimana sih? Udah nggak usah ulang, biar lu salah gitu. Kalau gue ya, jadi meskipun treatmentnya live delay, mindset penyiarnya tetap harus mindset live gitu. Kalau gue, jadi mentalnya tuh tetap mental. Oke, ini begitu gue nyala nggak ada jalan mundur nih gitu. Nah nanti urusan durasi gitu-gitu biar kita serahkan ke si produser. Misalnya nih di sejam ini iklan gue lagi kosong. Oke, ngomong 5 menit asal itu LPM-nya rapet, naikin aja gitu. Nah itu tuh tugas produser tuh di situ tuh. Dia harus punya sense. Ini value-nya gede nggak nih cut ini gitu. Oke, kalau 5 menit lucu semua gue naikin aja semua gitu. Yang gitu-gitu sih. Iya. Nah jadi karena pendengar kan nggak peduli sebenarnya. Kalau pendengar dia nggak tahu memang sih. Dia nggak tahu gitu. Nah sekarang tinggal si
si penyiarnya aja nih. Iya, Awal-awal gue juga mungkin yang tekanan tuh karena gini, Cing. Misalnya kita bisa rekaman, terus kita denger lagi, anjing kurang ya gitu. Atau ih suara gue kok jelek banget gitu. Nah kalau gue tuh biasanya kalau begitu gue nyala, udah nggak gue dengerin lagi. Gue udah tahu nih gue karena ini live jelek bagus harus gue naikin gitu. Kalau gue ya, kalau dan gue sih selalu bercerita itu ke partner gua gitu. Jangan anggap ini siaran rekaman. Tapi buat orang siaran yang begitu mulai masuk dunia siaran dengan format yang kayak begini, dia nggak akan merasakan. Dia nggak akan merasakan. Ya memang beginilah siaran dia ininya. Benar. Ini terjadi sama orang-orang yang dulu mengalami dua masa, jadi iya benar. berasa kayak Surya, Molan kan ngerasain live. Apalagi tipikal Surya Molan yang emang ngomong panjang gitu. Gue rasa Molan juga ngerasain itu sama Surya karena mereka baru ngerasain siaran rekaman sih. Gue juga awal-awal juga agak jet lag juga. Tapi setelah ngerasain gue malah enakan rekaman sih sebenarnya gitu. Gue malah enakan rekaman. Kan kemarin kita sempat diskusi tuh satu radio gitu. Ini kita boleh nggak kita 50-50 live sama rekaman? Gue bilang gitu. Pokoknya ada pertimbangan itu. Terus gue bilang alasannya apa kenapa live, gue bilang gitu, karena supaya kerasa vibe-nya siaran langsungnya gitu. Terus gue bilang kenapa nggak dibikin siaran rekaman dengan vibe siaran live, gue bilang gitu. Kan bisa aja sebenarnya, kayak misalnya gini deh Cing, misalnya kita nonton OVJ gitu. OVJ live sama rekaman kan lucunya tetap sama gitu. Kalau misalnya motongnya bener gitu. Bahkan kadang-kadang kalau live tuh ada draggingnya. Lu tau lah kalau lu biasa syuting lu, ini pasti lagi nyari nih gitu, iya kan? Lu bisa baca gitu. Tapi kan penonton nggak ada yang tahu sebenarnya. Gitu kalau gua. Tinggal ke si orang yang bikinnya aja. Iya. Nah lu di Gen sekarang siaran doang atau ada masuk manajemennya? Nggak ada, gua siaran doang. Lu nggak ada kepikiran balik ke itu? Iya jadi enggak Cing. Gue sejak kapan ya? Sejak 2000, kayaknya sejak stand up sih 2017 gue udah kayak gue harus di depan layar nih gitu. Gue kan sebenarnya agak malu-malu ya kalau tunjukin muka gitu. Karena? Iya karena apa nih? Pengen di depan layarnya. Bukan malunya. Nggak pede aja gitu. Kayak gue sampai sekarang kalau live IG gitu kayak misalnya review makanan gitu, tolong promoin nih, ya udah makanannya aja. Kalau misalnya gue di videoin sambil makan tuh gue kayak masih nggak pede gue. Karena gue suka ngelihat orang-orang yang nggak ganteng. Ini apa sih, gue skip gitu. Iya kan? Ada sense ini kayak, ini muka lu deket banget sih, Elas. Nah gue tuh kayaknya gue akan digituin orang gitu. Gue rasa nggak ada yang menarik dari muka gue dengan live IG gitu. Iya. Makanya radio tuh zona nyaman gue tetap bisa berkonten tanpa harus ngeliat muka gue. Tetap ada di layar depan tanpa kelihatan. Iya, podcast itu kecuali mungkin akhirnya stand up lah. Stand up tuh agak tricky lah, lu tetap harus di depan, tapi ya begitu deh. Nah, lo masuk stand up dari 2017 termasuk telat ya? Termasuk telat. Pengennya sih udah lama. Kan 2011 awal Suci 1 tuh. Iya. Tim Kompas TV kan huntingnya ke radio awal-awalnya. Iya kan, ditawar-tawarin tuh. Terus waktu itu gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa ngelawak deh sendirian ngomong 3 menit, gue nggak bisa. Enggak deh, makasih deh mbak gitu. Kan ditawar-tawarin tuh. Bisa lah, ini lo ngomong panjang, ini tinggal cari punchline-punchline-nya. Kan, dulu kan 2011 belum ada ininya Cing, belum ada contohnya. 2011 lo awal-awal Suci 1. Makanya mau sidik tuh dari radio gitu-gitu kan, banyak lah. Pokoknya 2001 kan audisinya audisi undangan kan sebenarnya kan? Iya, 2011. Terus Suci 1, Suci 2, Suci 3, gue udah mulai nontonin. Cuman waktu itu tuh gue udah kan gue nikah 2012, 2013 gue punya anak. Gue ngelihat awal-awal stand up tuh ya, sampai Suci 4 kayaknya deh. Yang di Suci lah ya khususnya. Gue ngeliat materi-materi itu nggak terlalu relate sama gue, karena waktu itu tuh ngomongin jomblo, ngomongin acara-acara TV. Iya, ngomongin acara-acara TV. Pokoknya point of view dari bujangan-bujangan lah ya. Nah, gue tuh nggak terlalu relate, meskipun ya lucu sih, tetap lucu. Radit pun masih ngomongin jomblo gitu kan. Terus kalaupun ada contohnya misalnya kayak Panji udah ngomongin politik negara, lu ngomongin yang belok-belok patah-patah gitu, wah susah banget nih gitu. Gue belum ngelihat, kayak gue nggak bisa deh gitu kalau gue. Sampai akhirnya 2000 ditambah lagi 2000, kayaknya gue lupa antara 2015 apa 2016 tuh open mic Jakpus pindah ke Tebet, dekat rumah gue tuh. Aneh banget kan Jakpus tapi di Tebet. Pokoknya deket deh, cuman berapa ratus meter dari rumah gue datang nonton-nontonin, nyoba-nyobain.
makin ngerasa nggak bisa gue. Karena yang open mic-nya absurd-absurd, Cing. Pancatis, Harry Hore, terus gue kenalan sama Coki awal-awal tuh. Tapi Coki belum MLI ya, Coki awal-awal kan absurd juga tuh. Iya, tapi udah pakau. Mungkin udah. Gue nggak tahu itu. Pokoknya gue nonton open mic tuh kayak anjing absurd banget. Iya. Terus yang lo tonton itu pas lagi absurd. Iya, pas gue tonton tuh, ya enggak, gue berapa kali datang tuh, pokoknya gue ngelihat contohnya tuh kayaknya susah banget, harus act out. Gue kan act out nggak susah sih gitu kayak wah gitu. Lo hampir sama sebenarnya sama gue tuh. Iya, karena kita siaran. Iya. Bener, terus sekalinya ada contoh yang open mic, terus gue nonton. Gue pertama kali nonton tuh show-nya Soleh, ada yang openingnya lo. Iya. Majelis Tidak Alim. Majelis Tidak Alim. Iya. Nah kalau Soleh kan apa aja bisa lucu ya. Iya. Nah gue gila nih kayak nggak kejangkau nih, gue nggak bisa. Gue tetap nyobain open mic tapi kayaknya nggak lucu lah saat itu. Kalaupun lucu ya tipis-tipis aja gitu. Sampai akhirnya gue nonton Adriano Colby, Cing. Nah, kayaknya gue nggak tahu karena mungkin referensi gue seumuran, terus kita tinggal di teritori Jakarta Selatan, terus kayaknya secara strata ekonomi mirip-mirip yang gitu-gitu lah, terus kayak orang kaya lah. Iya. Menengah lah, Cing. Menengah kaya. Menengah gitu. Terus kayak yang dia jokes-jokesnya tuh kayak anjing yang kayak gini nih gitu. Dia kan kalau ngelihat dia kan cuman kayak bapak-bapak ngomel gitu kan, tapi wah lucu. Nah, yang kayak gini nih gue bisa nih. Kayaknya nih gitu. Dari gue nonton show-nya Adri tuh lagi bikin show di Pavilion 28. Nah, kebetulan waktu itu Adri pun istrinya saat itu teman siaran gue di Trax. Jadi gue udah kenal dari istrinya yang dulu tuh. Yang dulu. Maaf ya, Adri. Jadi gue udah kenal istrinya yang dulu lah. Di situ gue kenalan sama Adri. Yaudah kenalan. Terus Adri mau bikin show Lo Pikir Lo Keren. Kan masih indie tuh dia tuh loh. Terus dia bikin pengumuman tuh di Twitternya dia. Kan gue juga baru dengerin podcastnya dia. Adri bikin pengumuman, gue mau bikin show nih, ada yang mau bantuin nggak? Dia bilang gitu. Nah kan satu-satunya teman gue di stand up tuh dulu yang gue kenal cuman Soleh tuh, karena Soleh istrinya sahabat istri gue udah kenal Soleh tuh, sama Adri. Ya gue so pede aja, Adri sini deh kalau bikin show doang gue bantuin deh gitu. Awalnya gue apa? Bantuin ini aja, ngebooking gedung, produksi aja, jualan tiket gitu-gitu. Ya dari sini gue bantuin karena kan Adri belum ada tim kan dulu kan. Terus ya udah DM-an, telepon lu bener Pak mau bantuin. Iya gue bantuin deh gini. Gue tuh pengen, karena gue nonton lo stand up, gue jadi pengen tahu kayaknya gue bisa nih stand up, gue pengen belajar aja gitu. Terus oh ya udah bantuin lah gitu. Ya udah gue cariin gedung tuh, gue yang bookingin show pertama tuh show pertamanya Adri tuh gue yang ngurusin deh. Semua produksinya. Produksi gue ngumpulin talentnya, gue ngumpulin kru. Misalnya gue ngumpulin kru-krunya, gue yang ngumpulin, gue kerja sama tiketing sama Shoutcap waktu itu. Gue yang ngurusin lah intinya di Usmar Ismail kan. Gue yang ngurusin. Nah, sebelum show itu kalau nggak salah Januari, Desembernya Adri tuh bikin open mic kayak rehearsal gitu, Cing. Jadi sejam dia ngetes materi, cuman undangan 30. Termasuk si Kukuh sama Bendani openernya. Jadi kita open mic tapi rehearsal deh gitu. Nah pas di situ si Adri bilang, lo nggak mau nyobain stand up aja Pak sekalian di rehearsal gua gitu. Aduh nggak berani, Dri. Nah itu lo belum pernah open mic? Paling open mic yang 2015 tuh, open mic yang aneh-aneh deh gitu. Iya. Terus udah ya elah, ini kan latihan doang, kalau nggak lucu juga latihan. Wah gue ya udah deh nothing tulus aja deh, gue ikut deh. Ya udah deh gue cobain deh gitu. Lucu ternyata, katanya anjing lucu gitu. Udah lo jadi opener gue deh gitu. Makanya pas gue jadi opener Adri pertama kali itu orang pada nanya, ini siapa nih orang? Iya, siapa nih orang? Dan gue nggak tahu Adri itu kayak komika, ngerti gak? Gue nggak tahu tuh dia mentor di Suci 2, Suci 1. Gue nggak tahu, gue cuma tahu Adri di show itu sama kenalan aja. Karena kan gue nggak ngikutin Suci di belakang layar ya kan. Gue nggak kenal orang-orang gitu. Ternyata kayak komika-komika lain kayak, kok lo bisa sih jadi openernya Adri gitu-gitu. Nah, terus gue emang Adri segitunya ya, gue nggak tahu saat itu gitu. Bahkan waktu Adri bilang kayaknya sih sold out nih 400, gue bilang anjing siapa lu sold out 400? Gue bahkan sampai nggak tahu, Cing. Masa sih lu bisa sold out 400 Usmar Ismail? Bisa nih, kayaknya 2 kali show tuh di Usmar Ismail. Bisa nih kita jual 800 tiket. Gue bilang kayak anjing 400 aja belum tentu laku. Gue sih dalam hati masih belum tahu dia secara apa ya? Secara nama gitu. Ternyata
oh udah segede itu ya kalau di stand up ya Adri saat itu gitu. Ya udah nyobain di open mic, berhasil jadi opener dia gitu. Openernya pecah nggak? Harusnya sih lucu ya. Kayaknya sih Ya kalau yang datang untuk nonton stand up-nya Adri ya mungkin sama. Iya. Bisa nerima materi lo gitu. Benar 2017 lah dan emang nah itu alasan gue juga pengen nyobain stand up. Ini jadi beat pertama gue Cing saat itu. Gue tuh mau nyobain stand up karena gue kan punya radio, mau nyobain stand up karena profesi penyiar radio terancam sama stand up komedian. Iya benar. Gue masuk dari situ karena era-era itu kan semua stand up jadi penyiar kan. Iya, kita udah siaran lama, nggak dapat prime time. Gue tuh siaran malam, terus penyiar sore gue cabut, yang masuk Kemal Palevi saat itu. Iya, terus di grup gue tuh David mulai siaran, Hifzi mulai siaran, terus gue lihat di grup lain Randika Jamil siaran, Uus siaran, Coki siaran, pokoknya banyak stand up komedian siaran deh saat itu gue. Masuk di prime time. Masuk di prime time. Jadi gitu gue kan kayak stand up komedian kan ngomongin keresahan ya, bukan bikin pekerjaan lain jadi resah gitu. Gue bilang gitu. Wah terus wah ini ternyata lucu ya gini gitu. Ya udah diajak lah. Gitu 2017. Akhirnya ikut Suci. Ikut Suci juga iseng Cing. Kan 2017 tuh Januari, gue lupa timeline tapi deket-deket lah. Januari Adri. Nah Februari tuh open audisi Suci 7. Nah ada jalur ngirim video waktu itu. Gue kirim lah video rehearsal yang Desember. Kan direkam tuh karena latihan kan direkam. Gue bilang Dri gue boleh minta video latihan nggak waktu di Pavilion 28? Oh yaudah pakai aja. Gue kirim ke Suci. Dipanggil jalur audisi khusus tuh yang ngirim video. Nah ngirim video tuh ada gue, ada Remin yang udah itu. Nah gue kan nggak tahu ya mereka ini siapa gitu kan. Ternyata udah papan atas semua tuh. Gue tuh kalau nggak salah ya video ada Remin, ada Mamat, ada Rere. Pokoknya di ruang tunggu tuh yang udah jago-jago ternyata. Ada Arya juga. Ya udah tuh yang lewat jalur video tuh. Jadi pas lagi audisi ngantri break, audisi video, habis itu audisi ngantri lagi. Nah gue tuh audisi khusus lah. Gue mau karena nggak ngantri. Beda deh, kita aja. Materi gue cuman materi punya Adri doang sih. Makanya gue show tuh kan langsung keluar. Itu kan lo ngirim video, terus dipanggil ngapain? Audisi lagi. Dengan materi yang sama? Jadi ya dengan materi yang sama. Jadi gue audisi dengan materi yang sama gue di video. Bahkan materi yang sama yang udah kan waktu itu jurinya Panji. Panji tuh udah nonton. Gitu. Panji mah demen gaya-gaya lu. Iya mungkin. Nah, makanya dilolosin. Kayaknya begitu lolos gue malah kaget. Anjing gue gak ada persiapan gini. Sedangkan kayak Remin tuh udah 5 tahun stand up. Jadi yang peserta-peserta tuh udah anak lama gitu gue. Makanya show satu sih gue pas di Balai Sarbini gemeteran gue. Orang biasa show sendiri gini-gini tiba-tiba show 5.000 orang. Wah, ngeblank gue. Jam terbang sih gue tuh nggak bisa, belum ada jam terbang gue harus. Jadi itu lo apa? Pertunjukan lo kedua stand up di audisi di Suci itu. Setelah lo opener. Adri. Apa lo pernah coba-coba lagi? Enggak, Adri doang. Nah, Adri tuh bikin 2 kali show. Jadi kan di Usmar Ismail dulu. Abis itu audisi Suci tuh. Audisi Suci gue lolos dapat golden ticket. Nah, di antara audisi Suci sama show 1 itu Adri bikin show lagi di Bulungan. Di Bulungan. Nah, itu Pak Indro nonton tuh. Makanya Pak Indro 5 besar doang mah bisa lu masuk Pat gitu tuh di Bulungan. Bukan makin pede gua. Asal pesertanya 5. Waktu itu kan di Bulungan nonton tuh Pak Indro. Begitu show 1 keluar, lu kenapa gitu? Ya Pak De, maaf deh saya emang gak punya jam terbang Pak De, gini gitu. Lo ngerasa gagalnya karena apa? Karena jam terbang, gue goyang banget gue. Ngomong. Bukan materinya? Materinya juga, kan materi gue sebenarnya gak clean banget di TV saat itu. Jadi gue berusaha coba bikin materi baru yang clean, tapi kayaknya gak works lah. Ya tapi kan itu tapping kan? Tapping. Terus banyak yang bilang harusnya material itu jangan dikeluarin di show 1 Pat. Jadi lu tuh udah kenal dulu. Misalnya udah show minggu-minggu ke-7 ke-8 baru lu kayak gitu udah kemakan tuh. Banyak yang bilang gitu. Penontonnya juga nggak kenal lu sih ya? Penonton juga nggak kenal gue. Pokoknya kalau kita stand up ngegerendeng, penonton harus kenal dulu. Iya. Kalau nggak nih siapa sih lu? Bener. Gitu deh. Ada tuh di YouTube masih isinya orang
ini siapa sih orang ngomel-ngomel doang gitu. Iya. Emang isinya kan gue ngomel-ngomel doang sebenarnya kan. Iya. Ya gitu deh cing. Tapi abis itu lo stand up. Stand up tetap gue jadi suka. Abis itu diajakin Kukuh jadi opener Kukuh kan gue maksudnya di stand up masih bisa nih gue coba-cobain stand up. Kuku yang di RRI. Kukuh yang di tim dong. Yang RRI siapa ya? Kukuh ya RRI mah Rindra. Oh Rindra gue Rindra. itu ya. Kukuh yang di tim. Yang di tim ya. Tim kecil. Teater kecil. Iya, semi. Iya, RRI sendiri. Iya. Kukuh habis itu Show Adri kedua. Tapi gue 2017 belum percaya diri ngaku gue stand up comedian cing, masih malu gitu. Lu tau kan kayak orang yang baru 2 kali open mic terus masang foto lagi stand up terus di bionya stand up comedian. Gue tuh malu jadi orang itu gue. Jadi gue perlu pengakuan orang lebih banyak untuk berani gue deklarasi kayak gue tuh stand up comedian gitu. Iya. Baru 2019 kayaknya gue stand up comedian nih gitu. Pandemi Emang anjing. Padahal gue ngerasa 2020 tuh, nih karir stand up gue bisa nih. Karena kan 2019 udah ada undangan Gcom Fest, stand up fest, udah ada tuh. Gue udah masuk line up tuh, ditawarin Ajis kan. Iya. Wah udah bisa nih. Terus 2020 gue bikin show berempat tuh cing di Comedy Club sama Rio, sama Bang Rahman, sama Andri Sakti, 2 anak cukup. Iya. Terus rencananya mutur tuh 2020. Iya. Tapi itu udah jalan kan 2 anak cukup? Udah, 2 anak cukup kan Februari 2020. Iya. Terus rencananya udah ada rencana tour tuh, mau dibikinin tour kan. 5 kota. Jadi gue 2020 nih karir stand up gue nih gitu. Iya. Maretnya pandemi. Anjing. Emang hoki. Iya. Harusnya gue di Gcom Fest 2020 di Stand Up Fest. Iya. Tapi sekarang masih open mic gak? Masih nih hari open mic kan sekarang susah cing. Iya. Kan nggak ada. Hari apa mau ngapain? Hari ini pas jam syuting hari syuting ini hari tanggal berapa ya gue ada stand up di itu tempatnya Comika klubnya Panji kan. Itu ngapain yang apa? Ngomongin ini office zombie apa temanya soal enggak, maksudnya acaranya yang mana? Kan juga banyak tuh sih. Stand up di stand up. Ada gue, ada Arif Brata, Kukuh, Bahrul ya, iya. Bahrul itu? Iya. Bahrul inian anim. Bahrul kerja di sini. Enggak, gue lagi bikin itu. Stand up comedian sih. Komika. Bahrul Alam anak UIN. Iya, anak UIN yang bisa jago bahasa Arab. Iya, dia stand up komika dia. Komika. Oh, dia jago itu, bikin bumper. Gue ada acara Paski. Oh iya, benar. Dia, gue tanya sama Aji siapa yang ini yang bikin bumper buat puasa di stand up. Gue bilang bagus juga tuh hasilnya. Ternyata dia. Oh dia ini juga, namanya? Komika juga. Iya, dia geng-gengnya siapa? Zawin, Jupri, gitu. Win, anak-anak Win. Oh iya. Ntar gue lihat itu. Kayaknya dia ada spesialnya juga deh. Kayaknya baru. Ada di Comika. Ada ya? Comika ya? Ada ya? Ada. Udah bisa official itu download ada juga? Ada. Baru laku 60 katanya. Iya, 60. Iya kan untuk jadi 1000 harus lewatin 60 dulu. Iya. Man jauh sih. Stand up masih kan 2019 gue bikin spesial juga. 19? Di Comika, di Ketawa. Oh di Ketawa. Cuman yang nonton 50 orang lah, lumayan lah. 50 orang, set gue hampir 50 menitan doang. Iya karena di Ketawa juga tempatnya kecil juga. Iya, waktu itu gue itu juga kompilasi materi gue Adri, materi gue Kuku sama beberapa materi baru gue kumpulin aja buat jadi spesial gitu. Iya. Buat aja pada nggak keluar, tapi nggak gue rekam. Itu lo pede bikin, gue aja kagak berani. 2019 ya kan karena mau sidik. Mau sidik karena waktu itu lagi butuh-butuhnya acara tuh. Acara ya. Lo bikin aja Pat, udah berapa aja penontonnya tetap jalan tuh gue. Ayo udah deh, yang penting foto gue ada di Ketawa Comedy Club aja gitu kan. Karena sekarang mah udah yang penting gue butuh ini aja status aja lah gitu biar gue nggak ngaku-ngaku stand up comedian gitu. Ada karyanya. Ada karyanya. Tapi kan direkam. Tapi nggak direkam. Nggak direkam ya? Nggak direkam. Sayang ya. Karena kan materinya juga beberapa materi lama materi barunya dikit. Sebenarnya itu ada kombinasi masuk ke 2 anak cukup juga materi gua. Iya. Jadi kalau dikompilasiin rekamannya ada gitu. Emang lo ini merasa tidak bahagia dengan pernikahan? Bahagia cing. Cuman kan kalau cerita bahagia nggak ada lucunya. Iya kan? Itu aja. Jadi gue cari-cari aja yang kira-kira bisa jadi materi. Lu PNS juga dong? Temen
temennya bini Soleh. Oh enggak, teman SMA. Oh. Teman SMA. Bini gua sama istri Soleh sahabat dari SMA. Bukan ASN. Bukan ASN. Bukan. Kerja juga istri lo? Kerja di agensi sekarang deh. Paling kalau butuh KOL bapak-bapak dia ntar ngubungin Anjing ya bapak. Iya. Tapi bahagia pernikahan lo? Bahagia cing, gue umur perkawinan ke tahun ke-9 cing. Anak gue 2 bahagia cing. Iya kan enggak. 9 juga belum tentu. Alhamdulillah bahagia sampai hari ini kita rekaman masih bahagia cing. Masih mudah-mudahan bahagia terus. Amin ya. cing, amin. Iya. Jadi kalau ada materi-materi tentang ketidakenakan rumah tangga itu cuma materi doang. Materi kan gue ngetesnya aja sama istri gue. Orang pertama yang gue komputin pasti istri gue. Oh. Pasti materi gue soal rumah tangga apalagi ya. Yeah. Misalnya kayak gue ngomongin apa ya istri gue ya. Ya istri gue apa sih gue lupa. Pokoknya kalau materi istri gue ceritain dulu. Misalnya emang bener kejadiannya misalnya bulan lalu. Terus hari ini gue inget. Terus gue cobain gitu. Terus kayak lucu ya. Boleh aku bawain nggak? Ya udah bawain aja gitu. Oh. Bahkan dia kadang-kadang kalau gue udah mulai diem terus ketawa-ketawa, apa mikir materi lagi Ya, materi gitu, ya. udah kayak gitu istri gue. Iya. Gue komputnya ke istri gue. Aman tadi ya. Aman. Materi-materi aman sama Aman. istri ya. Aman. Yang penting kan itu kalau kata saya. Iya benar. Terus ada yang nggak lulus sensor juga, misalnya kayak, aduh jangan tuh jahat banget gitu. Terus, jangan gitu. Lo materi lo jahat, tapi lo gak enakan sama orang gimana sih? Gue nggak enakan, makanya gue tuh agak segan kalau udah kenal. Jadi kalau gue misalnya bikin materi soal orang, kalau bisa orangnya nggak terlalu gue kenal. Gitu. Bukannya kebalik malah, kalau Iya. udah kenal lebih enak. Enggak, gue kalau bukan ngerosting ya, misalnya gue bikin Dijadiin materi. dijadiin materi. Misalnya gue kan bilang kayak, misalnya gini nih, salah satu contoh kayak, lu pikir nikah tuh jalan keluar untuk cari bahagia? Enggak, karena pernikahan bahagia tuh cuma ada di Instagramnya Andin, Iya. kan itu gue tuh. Itu karena gue nggak kenal sama Andin gitu. Kalau gue kenal sama Andin, mungkin gue agak segan bawainnya gitu. Oh. Gitu sih kayaknya ya. Iya. Terus kayaknya nggak enakan sama orang juga. Ya kalau misalnya orangnya marah sih, gue pasti nggak enakan juga sih. Gue juga takut sih. Iya. Dari Noise ya. Sama si Kemal, Randika sama Spotify. dia. Spotify. Spotify itu Podcast. Itu apa tuh? Proyek apa? Hancur. Awalnya Iya, sih, podcast awalnya semua tuh punya ini masing-masing lah, punya alasan masing-masing lah ya. Iya. Kalau gue sih alasan waktu itu bikin podcast pertama ya karena emang dulu pengen jadi gini. Kita kan bikin November 2019 Cing. Iya. Nah, beberapa teman kita tuh udah ada yang duluan dan udah menghasilkan. Iya. Jadi kita ngeliat, ada duitnya loh gitu. Awalnya tuh gue sama dia obrolan karena sama-sama di Gen kan. Kayaknya bikin podcast ada duitnya nih Yes gitu. Karena begitu udah ada beberapa teman kita yang udah ada sponsor, udah ada di billboard, udah ada di iklan gara-gara podcast. Terus yaudah, tapi kalau berdua doang, kita mau ngomongin apa? Tadi mau ngomongin Liverpool deh, karena sama Liverpool. Tapi bisa konsisten nggak? Itu kan pertanyaannya tuh. Nah ternyata Dias tuh udah ngobrol Dias tuh udah diajakin juga sama Kemal. Nah kan Kemal Palevi sama Dias dulu pernah siaran bareng. Gua sama Kemal Palevi juga sempat siaran bareng kan. Ya udah akhirnya ketemulah bertiga gitu. Yaudah kita bikin podcast deh. November 2019 tuh. Masing-masing tuh punya alasan lah. Kalau Kemal tuh alasannya dulu ini ombak podcast tuh masih awal-awal. Jadi kita harus bikin sekarang supaya nanti begitu ombaknya besar, kita ada di garis terdepan. Gitu. Sama kayak era-era, sebenarnya dia ngambil contoh dari era dia yang YouTube lah. Kan YouTube gue tuh nggak bagus-bagus banget, tapi gue ada di ombak terdepan ya. Jadi begitu YouTube gede, begitu orang ngomongin YouTuber, gue ada di garda terdepan tuh. Gitu. Nah, podcast juga kita harus mulai dari sekarang, dia bilang gitu. Oh ya udah. Kalau gue sih dulu alasannya cuman mengganti waktu nongkrong aja Cing, karena gue kerja punya keluarga, jadi buat nongkrong apa ya? Ayo deh sambil bikin podcast deh, toh juga bisa kayak nongkrong direkam aja kan sebenarnya gitu. Tapi lu sebenarnya anaknya main juga nongkrong? Main, sebelum nikah mah main banget gue. Main banget gue, main lah. Sama si Randika dapat dari? Randika tuh kita udah jalan, tiba-tiba kayak ngerasa ada satu elemen kita yang kosong nih. Dari sisi kelucuan, dari sisi perspektif cowok lagi, Dika kan agak womanizer lah ya, agak mengerti dunia perempuan lah. Nah kita tuh, apalagi gue tuh agak nggak jago lah soal ngulik-ngulik gitu. Dias juga tolol. Kemal tuh playboy tapi gagal gitu kan. Nah Dika tuh agak lebih jago lah. Maksudnya biar Emang lengkap. dia tolol?
Dia soal cewek, Ya. tolol. Orang dia diputusin nangis-nangis di Vespa, dia cerita. Tolol nih, Cing, tolol ya. Iya. Dan Kemal lo yang paling pendiam di situ. Enggak juga, Cing. Waktu gue dia pendiam banget, nggak ngomong, lu pada bertiga doang yang ngomong. Ya karena begitu ngomong ngomong di. Ya emang bagiannya dia kadang-kadang jadi keset gitu aja. Kan harus bagi-bagi aja. Iya. Bagi-bagi aja. Kayaknya sih itu nggak dibagi-bagi kayak dalam kehidupan sehari-harinya kayaknya. Nggak, karena Kemal mungkin kalau di antara gua sama Dika dia paling muda Iya. gitu. Jadi secara siaran kan dia nggak punya pengalaman banyak Betul, siaran. betul, Jadi ya. secara tektokan dia mungkin agak susah masuknya juga kadang-kadang Iya. gitu. Nah sekarang udah menghasilkan itu. Alhamdulillah, Cing. Di episode berapa tuh gue lihat udah mulai dibeli. Udah kita pokoknya kan November 2019, kita per April 2021 eksklusif Spotify. Oh. Masuk klien pertama tuh 11 bulan. Jadi 11 bulan tuh enggak. Sempat sih, tapi klien-klien gitu doang. Misalnya kita jadi host red carpet pernah gitu-gitu. Cuma bener-bener dibayar masuk podcast tuh hampir 11 bulan. Sempat ada kepikiran, ini masih mau dilanjutin nggak nih? Udah ada omongan gitu nih, kalau gini-gini kita cuman ngeluarin cost doang. Kan udah investasi alat kan, udah beli alat gitu-gitu. Tapi waktu itu rekaman nebeng-nebeng kan. Masih Itu nebeng. kemarin di tempat siapa? Waktu yang gue. itu kita kerjasama sama ada namanya Muse Media. Waktu itu kita lagi kerjasama tuh. Itu udah mulai menghasilkan tuh di situ tuh. Udah mulai itu. Cuman waktu 2020 awal-awal pandemi tuh ada ini masih mau dilanjutin kan nih? Karena udah beli alat, belum ada sesuatu yang bisa menghasilkan nih. Kalau buang-buang duit sama buang-buang waktu doang ngapain nih? Akhirnya nggak lama dari obrolan itu masuk klien pertama. Jebret gitu, wah ada duitnya nih, udah mulai dari situ. Kalau eksklusif Spotify itu maksudnya lu dibayar Spotify? Iya, sejak 2021 ya kita udah eksklusif Spotify. Makanya konten dulu kan yang sama Cing Abdel kita bikin di YouTube, audionya kita masukin Spotify kan. Iya. Nah sekarang udah nggak boleh. Jadi audionya cuma boleh di Spotify doang. Di YouTube kalau mau bikin YouTube gue harus bikin konten yang lain. Gitu. Spotify itu bayar per paket episode. Dia kontraknya 2 tahun. Harus berapa episode gitu? Iya, di kontraknya ada misalnya nah setiap podcaster beda-beda. Kalau sama podcast Hancur, kita kontraknya seminggu 3 kali, durasi minimal di 40 menit. Minimal. Terus udah itu aja sih, sisanya kreatif dibebasin sama Spotify-nya. Enak berarti. Enak, karena kan dia udah tahu kita dulu dari awal. Iya. Yang penting, kayak gini, udah lu bikin deh. Mau bikin apa kayak terserah. Paling dia ada request-requestnya kalau Ramadan. Boleh nggak bikinin konten spesial Ramadan gitu-gitu paling. Ya, sisanya mah dibebasin kok sampai sekarang ya, sampai hari ini masih dibebasin. Iya. Ternyata ngomong ada bisa jadi duit ya? Iya, Jing. Aneh juga ya. Gue sempat cerita bini gue. Aneh juga ya gue tiap hari ngomong gitu. Maksudnya gue nyari duit dari orang lain dengerin omongan gue gitu. Iya, aneh banget. Yang kita nggak pikir-pikir juga sih, terlalu mikir-mikir ya. Iya, aneh banget. Kok bisa ya? Semua pekerjaan loh, stand up, siaran, podcast gitu. Ngomong terus. Ngomong doang ya isinya ya. Aneh banget. Marah-marah kadang gitu. Ada orang yang mau bayar untuk dengerin kita marah-marah, enak banget ya. Iya. Salah satu tuh gue tuh kalau jadi juri itu menurut gue pekerjaan yang paling enak gitu. Karena nggak ada beban ya. Jadi juri stand up, maksudnya gue dibayar untuk ketawa-tawa gitu. Untuk ketawa-tawa gitu. Lah, kocak. Ada gitu ya pekerjaan yang dibayar untuk senang-senang. Iya. Lo gue bayarnya untuk senang-senang gitu. Iya, aneh banget. Aneh. Itu berapa lama ini? 1.7. Wah, udah bisa masuk ke Spotify ini harusnya. Iya. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih, Sudah Cak hadir Adil. di sini, mudah-mudahan sehat terus. Ya. Berkah terus, mudah-mudahan stand up-nya juga bisa jalan Mudah-mudahan gue lagi. bisa sesuai doa ibu saya seperti Cing Abdel, doakan. Jadi apa? Jadi host acara agama. Oh, Iya kan? iya, benar-benar. Siapa tahu pihak TV mau butuh komedian yang harganya setengah Cing Abdel. Iya. Wih, masih gede dong. Oh, gede. Ya, amin deh. Iya. Amin. Ya, amin. Aminin dulu, aminin. Saya bisa loh, Azariat 56. Iya. Oke, Pak, thank you ya. Ya, izin. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.